Selamat pagi, Bapak dan Ibu Bupati, serta Wali Kota yang saya hormati. Setiap pemimpin pastinya ingin meninggalkan sebuah warisan. Tapi hari ini kita tidak akan bicara soal bangunan fisik atau monumen. Kita akan bicara tentang warisan yang jauh lebih abadi. Sebuah warisan pengetahuan untuk masyarakat yang telah mempercayakan masa depannya di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin kita semua punya satu visi yang sama, yaitu mewujudkan desa-desa yang modern, yang cerdas, dan tentunya sejahtera. Sebuah desa cerdas yang jadi dambaan setiap warga di wilayah yang Bapak dan Ibu pimpin. Nah, sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, Andalah yang memegang kunci untuk membangun warisan abadi itu. Sebuah warisan berupa pendidikan dan kemajuan yang akan selalu diingat oleh generasi-generasi mendatang. Tapi, ya, ada satu tantangan besar yang jujur saja sepertinya menghalangi terwujudnya visi desa cerdas ini di seluruh pelosok Indonesia. Coba mari kita lihat data yang sebenarnya. Coba perhatikan angka ini baik-baik. 41.363. Itulah jumlah desa di seluruh Indonesia yang sampai detik ini belum punya perpustakaan. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah cerminan dari kesenjangan akses terhadap ilmu pengetahuan yang sangat nyata di lapangan. Dan tantangan nasional ini kelihatan jelas banget dari data. Grafik ini menunjukkan betapa besarnya kekurangan perpustakaan umum kita, mulai dari tingkat provinsi sampai ke desa. Kebutuhannya ini begitu mendesak, sampai-sampai DPR RI pun ikut menyuarakan betapa pentingnya percepatan pembangunan perpustakaan di desa. Oke, jadi kita sekarang ada di persimpangan jalan nih. Pertanyaannya itu bukan lagi apakah kita perlu perpustakaan. Tentu saja perlu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyediakannya secara efektif dan efisien di era digital seperti sekarang. Coba kita bandingkan ya. Bayangkan membangun perpustakaan konvensional untuk lebih dari 80.000 desa. Wah, itu tugas yang berat sekali. Biayanya mahal, pembangunannya rumit, perawatannya juga tinggi. Nah, di sisi lain, pendekatan digital menawarkan solusi yang jauh lebih masuk akal, terjangkau, pemasangannya instan, tanpa perawatan, dan isinya ribuan sumber belajar. Disinilah solusinya muncul. Sebuah terobosan teknologi hadir untuk menjawab tantangan zaman. Dan yang paling membanggakan, ini adalah sebuah solusi karya anak bangsa. Perkenalkan, inilah Kipin Perpus Desa. Ini bukan cuma aplikasi atau software ya, tapi sebuah perangkat fisik yang memang dirancang khusus untuk menjadi jantung pengetahuan di balai desa. Sebuah perpustakaan modern yang super lengkap dan canggih hadir dalam satu perangkat yang ringkas. Dan yang paling keren dari Kipin ini, gampangnya bukan main, cukup dicolok ke listrik dan sudah langsung berfungsi. Nggak perlu perawatan sama sekali, hemat energi banget, siap dipakai 24 jam sehari, dan yang terpenting, ini adalah produk 100% buatan Indonesia. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting dan jadi game changernya. Kipin Perpus Desa ini 100% bekerja tanpa koneksi internet. Jadi alat ini menciptakan hotspot wifi lokalnya sendiri. Siapapun yang ada di balai desa bisa langsung terhubung pakai HP atau laptop masing-masing dan mengakses semua isinya sepenuhnya tanpa kuota data. Inilah yang namanya pemerataan akses sesungguhnya. Dan ini bukan cuma kata saya loh. Dengerin deh apa kata warga yang sudah merasakan langsung. Dampak positifnya itu langsung terasa, terutama dalam meringankan beban ekonomi keluarga untuk biaya kuota internet pendidikan. Ini adalah manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Anda. Tapi tunggu dulu, Kipin ini ternyata lebih dari sekedar perpustakaan loh. Ini adalah pusat komunitas yang multifungsi. Tentu sebagai perpustakaan digital, tapi juga sebagai pusat informasi desa, di mana Bapak dan Ibu bisa berbagi pengumuman penting dan bahkan bisa jadi fasilitas untuk mengadakan tryout gratis bagi para pelajar. Lengkap kan? Terus isinya apa aja sih? Wah, ini dia yang luar biasa. Mulai dari buku pelajaran sekolah dari SD sampai SMA SMK, ribuan video pendidikan, materi-materi prakerja, sampai komik literasi yang menarik. Dan yang paling penting, semua konten ini bisa diunduh gratis ke HP atau gawai pribadi warga untuk dimiliki selamanya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting nih. Dananya dari mana? Tenang, jawabannya sudah ada dan landasan hukumnya kuat banget. Lihat saja, dukungan dari pemerintah pusat itu jelas sekali. Berbagai peraturan, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, secara tegas mendorong penggunaan dana desa untuk pembangunan perpustakaan. Jadi, ini adalah investasi anggaran yang sangat tepat sasaran. Dan ini payung hukumnya yang paling baru dan paling kuat.
Revisi Undang-Undang Desa terbaru secara eksplisit menekankan pemanfaatan dana untuk pendidikan dan pendidikan kemasyarakatan. Artinya apa? Artinya, pengadaan Kipin Perpus Desa ini sejalan, sempurna dengan amanat undang-undang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini semua kembali ke pembicaraan kita di awal tadi. Ini bukan sekadar soal pengadaan barang, tapi ini adalah tentang mewujudkan warisan kepemimpinan Bapak dan Ibu. Karena dengan menyediakan akses informasi yang semudah ini, yang Bapak dan Ibu bangun itu bukan cuma warga yang pintar hari ini, tapi Anda sedang berinvestasi pada potensi sumber daya manusia untuk masa depan. Inilah inti dari pembangunan desa cerdas yang sesungguhnya. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada Anda. Saat masa jabatan berakhir nanti, warisan seperti apa yang ingin Anda tinggalkan? Sebuah warisan berupa pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian untuk seluruh masyarakat yang Anda layani? Mari, ambil langkah selanjutnya untuk mewujudkan desa cerdas di wilayah Anda. Silakan kunjungi situs web kami atau hubungi kami melalui informasi yang tertera. Mari kita bersama-sama membawa Kipin Perpus Desa ke setiap balai desa. Terima kasih.